Kita akan membahas masalah tentang dunia mimpi. Kalau kita perhatikan tentang mimpi, kita sering mendengar tiba-tiba ada mimpi dari Tuhan, mimpi dari setan, mimpi dari diri kita sendiri. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, saya selalu mimpi, namanya mimpi nomor buntut. Saya rasa di antara saudara pernah yang terlibat nomor buntut, mesti mimpinya banyak buntutnya, betul tidak? Setiap mimpi aneh-aneh, tiba-tiba nanti mimpi burung, Pak, burung perkutut, angkanya sekian, dia kan tuh, besar mimpi ini. Nah, saudara, kita akan bahas lebih dulu apa arti mimpi. Saudara, sebenarnya mimpi itu ada di mana kita dalam keadaan di mana kita dalam posisi antara sadar dan tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar. Jadi tengah-tengah. Orang kalau mimpi itu posisi pasti dalam keadaan tidur, betul? Posisi dalam keadaan apa? Tidak mungkin orang mimpi dalam kondisi ketawa gini. Wah, aku bermimpi. Ini gini ya. Pasti mimpi dalam posisi orang dalam keadaan apa? Tidur. Nah, pada waktu tidur, di mana otak bawah sadar kita di dalam keadaan itu tenang. Keadaan tenang. Kalau orang dalam keadaan tidur, itu posisi keadaan seseorang dalam keadaan tenang. Nah, di situ seseorang akan bermimpi dan merasa di suatu alam lain, di suatu alam lain. Tetapi bisa terjadi orang mimpi bukan dalam keadaan tenang. Pada waktu tidurnya dia tenang, tapi di tengah-tengah mimpi tiba-tiba mencekam, betul? Takut. Nah, kan sering ada mimpi dipatuk ular kecil, betul nggak? Kalau dipatuk ular kecil biasanya cepat dapat jodoh, katanya gitu. Nah, padahal anti ular itu kan setan. Kalau dikejar setan, dipatok setan itu bahaya, betul nggak? Nah, hari ini kita akan terlebih dulu bahas tentang mimpi dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 37. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ke-11. Nanti saya akan jelaskan apa itu mimpi dari Tuhan, mimpi dari setan, maupun mimpi karena pikiran saudara sendiri. Itu ada berbagai hal, dan perlu saudara tahu bahwa peperangan yang paling besar di dalam hidup kita itu ada di pikiran kita, terutama ada di otak kita dan juga ada di alam mimpi. Ada di otak kita, di pikiran kita, tetapi juga ada di alam apa? Mimpi. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ke-11. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah Yusuf, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Apakah kau ingin menjadi raja
pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kalau kita perhatikan bahwa Allah memberitahu sesuatu melalui seseorang, bisa melalui mimpi, bisa melalui suara, tetapi bisa juga melalui sebuah penglihatan. Kalau penglihatan sama mimpi itu hampir sama, karena mimpi juga penglihatan, tetapi ada yang penglihatan tanpa mimpi ya. Dalam kondisi gini, tiba-tiba matanya terbuka, dia melihat. Seperti Yohanes ada di Pulau Patmos. Apa Yohanes dalam keadaan tidur? Tidak. Langsung dalam keadaan dia mata terbuka, dia melihat penglihatan Tuhan. Tapi ada juga Tuhan bicara melalui adalah pada waktu seseorang apa? Tidur, mimpi. Nah, tapi hari ini kita bahas mimpi. Kalau kita perhatikan pada waktu Yusuf tidur, tiba-tiba Allah berbicara pada dia melalui sebuah mimpi. Ingat, kadang Allah juga pakai hamba-hamba Tuhan tertentu untuk di suatu mimpi. Tetapi kadang juga Tuhan pakai orang yang bukan orang Kristen atau bukan orang percaya untuk melalui sebuah mimpi bila terjadi atas suatu bangsa atau negara. Coba perhatikan, Nebukadnezar, dia bukan orang percaya, betul? Penyembah berhala, tetapi dia mendapat mimpi dari Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, sehingga ada yang bisa menafsirkannya. Yang bisa menafsirkan hanya Daniel, betul? Jadi mimpi, Tuhan bisa pakai mimpi seseorang, baik orang percaya atau tidak percaya. Tetapi kalau yang dipakai Tuhan untuk orang yang tidak percaya, itu biasanya supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang bisa menafsirkan hanya orang yang dipakai Tuhan saja, orang Kristen atau anak Tuhan atau nabi Tuhan yang menyingkapkan mimpi itu. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Nebukadnezar, semua ahli jampi, semua ahli penafsir mimpi tidak bisa menyingkap rahasia. Kecuali siapa? Daniel ya. Kalau itu mimpi dari Tuhan, yang bisa menafsirkan hanya hamba Tuhan. Tak jelaskan lagi. Kalau itu mimpi dari Tuhan, walaupun mimpi itu, yang mimpi itu orang yang bukan percaya Tuhan, yang bisa menafsirkan hanya siapa? Hamba Tuhan. Karena itu dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Ingat saudara, Yusuf mimpi dalam keadaan tidur. Dia mimpi 11 gandum, gandum ini berdiri, jelai gandum berdiri, dan 11 ini sujud kepada satu, yaitu ada di mana? Yusuf, betul? Jelai Yusuf. Artinya apa? Semua saudaranya akan sujud, yaitu apa? Akan takluk, segen menghormati Yusuf. Bahkan dikatakan kedua orang tuanya pun akan sujud, betul? Dan itu sebelum hal itu terjadi, Allah sudah memberitahu Yusuf. Dan kenyataannya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, sehingga saudara-saudaranya pun takut dan sujud menyembah dia, betul? Karena takut dihukum, betul? Nah, sekarang tak jelaskan. Bila itu mimpi dari Tuhan, tak jelaskan. Mimpi itu tidak bisa dilupakan di dalam pikiran saudara. Ingat, Yusuf masih ingat mimpinya itu terus, walaupun dia setelah itu bangun. Pak, kalau habis kami mimpi tiba-tiba lupa gimana? Itu mimpi kecapean, bingung. Ngerti tidak? Kalau itu mimpi dari Tuhan, itu ditanam ada di roh kita. Ingat itu. Ditanam ada di mana? Di roh kita. Di mana kata-kata itu? Ingat. Awal dalam mimpi adalah tidur.
Kalau orang bisa tidur itu dalam kondisi tenang, tetapi belum tentu nanti di alam mimpi dia bisa tenang. Bisa juga dia ketakutan atau tercekam, betul? Tapi kalau waktu awal untuk mimpi pasti tenang dulu supaya tidur. Saya mau tanya, kalau saudara tidur bisa tidak dalam kondisi marah-marah? Bisa tidak? Tenang dulu, betul? Setelah tenang gini. Nah, setelah mimpinya belum tentu tenang, bisa ketakutan, betul nggak? Bisa bahagia, bisa tenang. Tetapi kalau mimpi itu dari Tuhan, itu akan ditanam di roh kita dan itu bertahan untuk selamanya. Ingat, bertahan untuk apa? Selamanya. Seperti pada waktu suatu kali saya berdoa, saya mimpi sesuatu ya. Dan saya tahu bahwa awal dari itu melalui sebuah jas nubuat itu akan terjadi. Pada suatu kali saya bermimpi, saya khotbah di antara ribuan orang, tetapi ada jas warnanya kayak coklat, model coklat kecoklat-coklatan gitu ya. Coklat model coklat seperti coklat tetapi tidak coklat. Bingung ya, saya ngomong gimana ya. Saya buat kasih dulu apa? Saya buat gitu. Ya kayak kopi susu ya. Nah, saya mendapat mimpi bahwa saya akan diberi seseorang jas. Tapi ini bukan yang dikasihkan Pak Jadi, bukan, lain. Saya pernah dikasih Pak Jadi, tapi bukan. Dan pakai jas itu saya dikasih seseorang dan saya akan khotbah di suatu lapangan terbuka. Dan waktu itu saya melihat ada dipakai mic. Terusan lagi saya mulai bingung apa artinya ini. Tiba-tiba berapa hari kemudian saya dapat mimpi lagi, khotbah dikerumuni banyak orang di tengah hujan deras. Saya mimpi khotbah di antara banyak orang, tapi waktu itu saya bingung apa arti mimpi ini. Ingat, ada waktunya mimpi dari Tuhan tidak boleh kita katakan terlebih dulu kepada orang. Ingat, Yusuf salah strategi, akhirnya dia harus mengalami sebuah penganiayaan, yaitu apa? Sampai dia dibuang di Mesir, betul tidak? Saudara-saudaranya masukkan dia ke sumur sampai dijual di Mesir, betul? Kadang mimpi dari Tuhan itu tidak bisa kita katakan langsung kepada seseorang. Kita harus merahasiakan dulu. Ingat, seperti Maria, seperti Yusuf, dia tahu siapa Yesus, tetapi dia berdiam, tidak ngomong ke banyak orang. Kadang kebanyakan kalau perempuan itu kalau dapat mimpi itu bisa ngomong seluruh Indonesia. Betul? Nah, padahal ada mimpi-mimpi tertentu yang dari Tuhan, di mana kita harus merahasiakannya. Tahu tidak? Sampai waktunya tiba untuk mengatakannya. Saya tahu di dalam buku harian saya, Timor-Timor akan pecah. Saya tulis dalam buku harian saya, dan saya sering ngomong, bahkan waktu itu ngomong ke banyak orang. Bahkan ada yang nyangkal saya, kamu tidak duit bangsa Indonesia bersatu malah pecah, bilang gitu. Tetapi saya tahu Timor-Timor akan pecah, dan terjadi Timor-Timor pecah. Tetapi gara-gara itu, teman-teman saya banyak yang ngomong gini, mungkin tahu ini pikirannya lagi melayang gitu loh. Jadi orang bukannya malah mendukung, tapi malah menjelekkan kita. Karena waktu kita ngomong itu bukan waktu yang tepat, gitu. Tahu tidak? Yusuf ngomong ke saudara-saudaranya, bahkan ke ayahnya, bukan waktu yang tepat, sehingga dia harus mengalami dijual dulu di Mesir. Betul? Nah, waktu saya dapat mimpi bahwa saya akan khotbah di antara ribuan manusia dengan suatu tanda akan ada seseorang yang memberi saya jas warna itu. Dan saya waktu itu cerita sama teman saya sekolah, aku tadi malam mimpi saya khotbah di antara jutaan orang, ribuan manusia menanti saya
sang teman saya ngomong gini, kemungkinan edan kamu baru kumat itu, bilang gitu. Karena saya ngomong gitu bukan dalam timing waktu yang tepat, ngerti tidak? Sehingga malah saya dikatakan gila sama teman-teman saya, malah saya dijauhi. Jadi ingat, ada mimpi yang dari Tuhan yang tidak seharusnya langsung kita mengatakannya, tetapi menunggu waktu yang apa? Menunggu apa? Tetapi kalau itu mimpi dari Tuhan, cirinya ada. So, itu ditanam di roh kita, itu tidak bisa terhapus di pikiran kita. Pada waktu kita habis tidur, kita merasakan seperti ini, saudara. Mimpi itu terbayang terus di pikiran kita. Ingat, ada seorang raja yang tidak percaya Tuhan, tetapi penyembah berhala, yaitu Nebukadnezar. Pada waktu dia mimpi dari Tuhan, Tuhan memberikan mimpi dari Tuhan, apa yang terjadi? Nebukadnezar, dia hatinya apa? Dikatakan apa? Gelisah, betul? Bingung. Mimpi itu tidak bisa terhapus. Di mana? Dipikir. Ada di mana? Di rohnya yang ditanam di dalam dirinya, sehingga dia bingung kalau belum ada seorang yang bisa menafsirkan mimpinya. Tapi ingat, kalau itu mimpi dari Tuhan, tidak ada yang bisa menafsir mimpi itu kecuali hamba Tuhan, karena asalnya dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Tuhan sendiri yang akan singkapkan. Tuhan yang memberi mimpi, Tuhan pula yang menyingkapkan mimpi itu. Ingat itu. Ingat, kalau itu mimpi dari Tuhan, mimpi itu tidak bisa terhapus. Ada di mana, saudara? Di mana? Di roh kita. Itu akan terbayang terus. Tapi kalau mimpi bukan dari Tuhan, saya punya teman, saya tahu mimpi bukan dari Tuhan. Itu dia doa mau, katanya dalam doanya dia, Tuhan bicara. Mimpi juga bahwa cewek itu, teman saya itu orangnya pendek, jelek. Saya udah pendek, dia lebih pendek. Dia berdoa, dia mimpi bahwa orang itu akan jadi istrinya. Ngimpi, tapi itu bukan mimpi dari Tuhan, mimpi emosi. Langsung dikatakan, itu pendeta, penginjil, hamba Tuhan, pengkhotbah. Waktu itu dia ngomong misalnya, kalau yang ceweknya pasti mau, tapi kalau ceweknya cantik, ya pikir-pikir. Ngomong ini, kamu adalah jodoh saya. Lah, yang cewek ini juga teman saya. Saya sebenarnya juga lihat, waduh, apa Tuhan salah berfirman? Ini tak seimbang. Sijinya tinggi, ini pendek. Karena apa? Memang ada jodoh dari Tuhan, orangnya pendek, istrinya tinggi, betul? Tapi saya sih lihat ini bukan mimpi dari Tuhan, emosi. Dia mengadakan doa peperangan untuk melumpuhkan hati perempuan itu. Akhirnya tidak jadi sampai sekarang. Yang perempuan saya dengar ada di Pasundan, di daerah Jawa Barat, pelayanan. Yang laki sampai sekarang, karena dia merasa itu mimpi dari Tuhan, sampai sekarang juga belum nikah. Jadi umurnya 30 lebih. Saya ngomong, kamu nikah karena ini mimpi dari Tuhan. Nah, kalau saya udah nikah gimana? Apa nunggu jadanya? Saya ngomong, repot itu. Ingat, ada waktunya mimpi itu yang dari Tuhan tidak boleh kita katakan sekarang. Menunggu waktu yang apa? Tapi kalau saudara buru-buru tanpa menunggu waktu Tuhan untuk mengatakannya, langsung omong ke orang, mimpi itu nanti bukan jadi berkat bagi saudara, tapi malah mendatangkan cobaan dalam hidup saudara. Buktinya siapa? Nanti saudara. Nah, ingat, apakah ada juga orang mimpi yang dari Tuhan tetapi bukan orang percaya? Ada. Juru minum dan juru roti. Dia bukan orang percaya Tuhan, tapi dia mimpi.
burung gagak, sama ada lagi mimpi untuk menyediakan pada raja roti juga kan. Dan terjadi, satunya diangkat, satunya digantung ke Yusuf yang menafsirkan. Yusuf siapa? Hamba Tuhan kan. Ingat, kalau yang mimpi itu sekalipun bukan orang percaya, kalau memang bisa loh orang yang tidak percaya dipakai Tuhan untuk mimpi, betul? Tetapi yang bisa nafsir siapa? Pasti itu, karena itu asalnya dari Tuhan. Kembali ke nafsir dukun, wah tidak mungkin kan? Masa Tuhan sama setan mau join? Tidak mungkin. Ngerti saudara? Ngerti? Pertama, bila itu mimpi dari Tuhan, itu ditanam dari mana? Nah, cara ujinya bagaimana? Kalau mimpi itu dari Tuhan, saudara akan terbeban terus dalam kondisi doa saudara. Jadi pada waktu saudara doa dalam nama Yesus, angkat pujian nyembah Tuhan, mimpi itu terbayang terus di benak saudara. Tapi ingat, bukannya dalam keadaan di WC mimpi itu teringat lain itu. Ingat, pada waktu doa, mimpi itu akan terbayang terus. Ada di mana saudara? Di pikiran saudara, di hati saudara. Bahkan pada waktu saudara tidur pun, mimpi itu akan terbayang terus di pikiran saudara. Dari saudara selama berapa hari itu, hati saudara akan seperti orang yang terbayangi oleh mimpi itu. Tapi ingat, hati saudara dalam posisi ada beban, yaitu damainya. Ada beban tetapi apa? Kalau mimpi itu membuat saudara bingung, menjadikan hari-hari bikin bingung, itu bukan mimpi dari Tuhan. Kalau itu mimpi dari Tuhan, itu saudara diberi damai, tetapi seperti ada beban. Nanti dah. Selama mimpi itu belum terjadi, beban itu akan saudara bawa sampai mimpi itu terjadi. Setelah mimpi itu terjadi, beban itu akan hilang karena sudah tapi kalau mimpi itu belum terjadi, beban itu akan ada terus di hati saudara, di roh saudara, di pikiran saudara. Kalau sudah terjadi, sudah gini, oh iya, dulu aku mimpi ini. Dan biasanya Tuhan juga kadang pakai lambang-lambang. Dikatakan apa? Seperti matahari, bulan, ya kan? Sang bintang, betul? Ada, tapi ingat, bukannya ramalan bintang lain. Misal mimpi, nanti mimpi apa nih? Pohon itu bicara tentang kehidupan. Biasanya kalau pohon itu bicara masalah hidup. Kalau saudara mimpi dari Tuhan pohon, itu kebanyakan bicara masalah apa? Hidup manusia. Tapi kalau seseorang mimpi bintang, itu bicara masalah tentang ini kan? Akan naik pangkat, akan dapat derajat. Naik pangkat apa? Derajat. Pak, kalau mimpi tiba-tiba ada angka, itu bukan dari Tuhan, itu butuh. Tiba-tiba mimpi, saya mendapat mimpi angka 17, nomor itu biar besok 17, itu bukan mimpi dari Tuhan, itu setan itu. Ingat, kalau mimpi itu dari Tuhan, itu untuk ngetesnya di benak saudara, itu bebannya bukan hanya 7 hari, bisa sampai 1 berbulan-bulan. Sampai itu terjadi, baru beban hilang. Kalau itu mimpi dari, tapi juga kadang orang diberi mimpi dari Tuhan, tiba-tiba dia mimpi, saya kok lihat seorang cewek, apakah ini jodoh saya? Nah, itu perlu dipikirkan juga. Karena selama saya, kalau orang banyak mimpi cewek, itu banyak keliru nih. Karena apa? Karena kalau orang itu baru jatuh cinta ke seorang, baru gandrung, itu kan sampai dibawa di mimpi, sampai ada dia di beban. Jadi kalau mimpi dari Tuhan, cirinya ada. Hal itu tidak pernah kita pikirkan.
Apa saudara? Hal itu tidak pernah kita apa? Pikirkan. Dan yang kedua, hal itu tidak pernah kita bincangkan. Apa saudara? Tidak pernah kita apa? Tiba-tiba rasanya pada waktu tidur, kalau itu mimpi dari Tuhan. Ini pengalaman saya. Itu gini ya. Tiba-tiba saya tidur. Kalau kita kan kadang tidur memerlukan waktu. Pertama pejamkan mata dulu. Setelah itu kita berusaha. Ini orang setengah jam baru orang tidur nyenyak. Betul? 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 Kan tidak ada langsung 1 detik langsung pulas, tidak ada. Itu edan itu. Itu kalau kita tidur, coba perhatikan. Kalau kita berhenti dulu, perhatikan ya. Pertama mata kita gini. Pikiran kita di mana-mana, betul? Saya itu ketenang san pulas. Nah, kalau pengalaman saya, kalau itu mimpi dari Tuhan, pada waktu itu rasanya hati saya ada kayak tercengkram sesuatu ya. Badan saya tidak capek, kondisi badan tidak lelah. Kondisi badan tidak apa? Capek, lelah. Kalau orang capek setengah jam langsung tidur ya. Kondisi badan saya tidak lelah, tidak capek. Tiba-tiba saya gini, tidur tanpa ada pikiran apa-apa, langsung tidur. Tidur. Setelah itu baru saya mimpi. Setelah mimpi, baru setelah itu gini, bangun, terjaga. Tiba-tiba jam 1, jam 2 bangun. Pak, kalau mimpi dari Tuhan itu kebanyakan apa malam atau jam-jam tertentu? Tidak sebenarnya. Itu tidak pengaruh jam, tidak. Kan apa yang ngomong? Kalau itu mimpi dari pikiran kita itu jam 10, karena baru ini jam 12, tidak, belum tentu. Bisa siang, kita bisa diberitahu Tuhan melalui mimpi. Apa saudara? Waktu apa? Siang. Tuhan bisa juga memberikan kita melalui mimpi. Waktu apa? Siang. Belum tentu, tapi cirinya ada. Pada waktu itu kita seperti ini, plak, tidur, langsung teriak. Dan kalau itu mimpi dari Tuhan, seakan-akan kita ada di sana. Kita dibawa ke suatu alam lain. Ingat, kita dibawa ke suatu apa? Alam lain. Dan di situ kita betul-betul merasakan ada di tempat itu. Pernah tidak sudah mimpi seperti itu? Hah? Jadi kita akan seperti dibawa ke alam lain, dan kita seperti ada di tempat itu dan sedang melakukan apa yang dimimpi itu. Ngerti ya? Melakukan apa yang dimimpi. Nah, pertama. Dan ingat, kita ada beban itu bertahan bukan hanya sampai 1 minggu, tetapi sampai mimpi itu terjadi. Ingat, kalau pohon itu bicara selalu tentang hidup manusia. Kalau bintang, kebanyakan itu tentang derajat atau pangkat. Tapi ini bukan patokan loh ya, bukan patokan. Kan ada berbagai tafsiran. Nah, itu kalau itu mimpi dari Tuhan, saudara doa dulu. Untuk supaya apa? Tuhan memberikan hikmat untuk apa? Membuka. Apa saudara? Hikmat untuk apa? Membuka arti mimpi itu. Bisa juga, saya pernah mendapat mimpi sebuah pohon. Tiba-tiba ada 9 pedang turun dari langit. Tiba-tiba nancap di pohon itu sampai tembus. Tapi pohon itu tidak mati. Malah pohon itu bertambah besar. Waktu itu saya bingung. Kok ini artinya ini? Saya waktu itu tanya sama seorang pendeta. Pendetanya ngomong sama saya, coba kamu doa. Akhirnya saya doa, saya disingkapkan tentang mimpi itu. Mimpi itu tentang apa? Tuhan singkapkan mimpi itu. Arti pohon adalah jiwa-jiwa, pedang adalah firman Tuhan.
Itu apa? Pedang yang menusuk hati setiap orang untuk bertobat, untuk memperoleh kehidupan. Baru setelah saya doa dapat. Kalau itu mimpi dari Tuhan, bisa saudara sendiri dipakai Tuhan untuk menafsir mimpi, juga bisa orang lain. Tapi ingat, itu akan ada beban terus sampai mimpi itu Udah ngerti? Udah ngerti belum? Ngerti? Udah ngerti? Sekarang yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi dari setan ini penting juga saya beritahu. Mimpi dari setan, kita ini bukan ada di dalam beban, tetapi dimasukkan di suatu alam lain, tetapi dalam posisi ketakutan. Dalam posisi apa? Ingat, Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan kita roh keberanian, betul? Kemerdekaan, ketaatan. Bila saudara mimpi di dalam suatu posisi di alam lain dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, saya beritahu, itu bukan dari Tuhan. Karena Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Nebukadnezar pada waktu dia padahal bukan orang percaya Tuhan, dia mimpi pun hanya apa? Ada suatu beban. Kecuali kalau penglihatan langsung apa? Tiba-tiba melihat malaikat Biliam. Kalau engkau untuk orang Israel akan menghadapi malaikat Tuhan, baru Biliam takut, betul? Tapi itu langsung nyata, betul kan? Tapi kalau itu mimpi dalam Tuhan, lain. Kita ini ada beban, bukan apa? Bukan apa? Bukan ketakutan. Apalagi membuat kita kebingungan. Dan kalau itu mimpi dari Tuhan, pasti tidak lepas dari firman Tuhan. Tapi tahu, kalau itu mimpi dari Tuhan, tidak pernah lepas dari apa? Dari apa, saudara? Kalau itu mimpi dari setan, saudara akan dibawa ke suatu alam lain yang semua itu dilihat dengan alam ketakutan. Tak beritahu. Kalau itu mimpi dari Tuhan, saudara akan dibawa ke suatu alam lain. Pada waktu saudara melihat itu ketakutan, ada suatu kekuatan yang membuat saudara tidak takut. Ingat ya? Kalau itu mimpi dari Tuhan, tiba-tiba di alam itu saudara takut, Tuhan pasti memberi kita kekuatan supaya kita tidak takut. Pertama di alam lain itu kita masih seperti kayak takut, gitu kan? Tiba-tiba datang kuasa Tuhan atau malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri memberi kita kekuatan supaya kita tidak. Jadi sempat takut dan sempat, tetapi diberi kekuatan tidak takut. Nah, tapi kalau mimpi itu dari setan, tidak ada kekuatan untuk supaya tidak takut, tetapi kita akan betul-betul takut tercengkram. Nanti saudara, takut apa? Tercengkram. Saudara, kalau mimpi dikejar ular, ular itu selalu bicara masalah setan. Jadi kalau saudara seorang laki-laki atau perempuan mimpi dipagut ular, berarti dipagut siapa? Hati-hati, jangan-jangan yang kejar saudara adalah wewe gombel. Karena ular selalu bicara masalah setan. Nah, sudah dikejar-kejar ular, dipatok ular, waduh, berarti itu jodoh dari setan. Repot itu, saudara. Saya beritahu, jodoh itu ada 3. Pertama, jodoh dari Tuhan. Kedua, jodoh dari tangan manusia sendiri. Karena Allah memberi manusia kehendak bebas. Buktinya apa? Laki-laki punya istri 5, mana jodohnya? Apa rusuknya 5 jenderal di sini? Betul? Tapi juga ada yang ketiga, jodoh di tangan Hansip. Rebet, harus nikah, betul? Ada cerita, ini kisah nyata, itu gini. Ada seorang mahasiswa, itu teman, saya diceritain teman saya, teman saya cerita sama saya, ada seorang mahasiswa, ini naksir sama seorang cewek. Ceweknya ini teman belajar, ingat, yang kuliah hati-hati loh.
teman belajar. Yang laki ini punya akal bulus, ngomong sama satpam, sama yang jaga di situ, peronda ngomongnya. Nanti dia juga punya pembantu loh, saudara. Kalau nanti lampu ini dimatiin, dihidupin lagi, langsung kamu grebek. Halo, kamu harus nikah sama ini, gitu lah. Ayo, kamu berbuat apa? Serong gini-gini. Nah, supaya apa? Laki-laki ini mendapat cewek teman belajarnya dia. Tahu maksud saya? Peronda-peronda sama satpam ngomong, oke, dibayar. Nah, waktu itu ditunggu-tunggu ceweknya, ceweknya malah nggak nongol. Nah, dia punya pembantu. Pembantu ini jelek, udah gemuk. Waktu itu saudara, dia lupa mak, kok didupin terus dari siang, kok dari malam didupin, dimatiin malam itu, didupin, gitu ya. Datang peronda sama hansip guru. Nah, laki-laki bingung, kenapa? Lalu peronda sama satpam, kamu harus nikah, kalau enggak, ayo jalan. Pak, terpaksa dia nikah sama pembantunya. Nah, nanti tahu. Jadi kalau perempuan hati-hati, ada juga jebakan. Saya juga punya teman itu polisi. Nah, waktu itu dia baru dinas, diajak cewek, ayo mampir ke rumah, apel, gitu. Diajak apel. Nah, saya punya teman itu Pak Jadi kenal. Nah, waktu itu udah loh, teman saya ini datang berkunjung ke tempatnya cewek itu. Udah taunya di rumah cewek itu udah digerutukan banyak pemuda, RT itu. Begitu digerutukan, ayo langsung polisi. Selamat dia. Langsung ditunjukin ini polisi, selamat dia. Nah, kadang ada model-model seperti jebakan seperti itu. Ingat, ada jodoh dari apa? Kalau itu jodoh dari Tuhan, kemanapun pergi larinya pasti dapatnya itu. Nanti saudara. Nah, saya kalau ditanya sama Tuhan gini, kamu kalau dapat jodoh modelnya kayak apa? Ya, ini kita jujur aja. Perempuannya cantik, tapi hati jahat. Ada yang kedua, perempuannya jelek, tapi hati baik. Kamu milih mana? Jujur, tidak boleh bohong. Milih mana? Dua-duanya. Tidak. Kalau ini ada dua pilihan ini. Kalau mau jujur, kita mau milih yang cantik, karena didoain hatinya bisa baik. Betul? Tetapi kalau yang rusak, rasanya tidak karuan, didoain sampai mulutnya gini. Dan kosong, berat itu. Pilih mana kamu? Karena apa? Kalau saudara belum menikah, buka mata lebar-lebar. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, betul? Nah, makanya udah nikah belum? Wah, hati-hati. Nah, jadi saya beritahu, kalau mimpi itu bicara masalah jodoh dari Tuhan, itu mimpi itu jangan langsung saudara katakan kepada orang perempuan itu. Biar waktu yang akan membuktikan. Nanti saudara, biar waktu yang membuktikan. Jangan merasa perempuan itu menjadi kena intimidasi. Nanti saudara, biar waktu yang membuktikan. Karena saya ada surat ada Pak Daud, saya mimpi katanya Tuhan, Bapak ini jodoh saya. Saya melihat Tuhan Yesus di gunung bersama domba-domba, banyak yang bertobat, yang mimpinya Mbak Tuhan. Wah, saya bingung. Saya tanya sama Iwan, teman saya, polisi itu, cantik nggak Wan? Kalau cantik kendak Tuhan jadi. Kalau nggak cantik, biar untuk temenmu aja. Wah, saya penasaran. Nggak tahu kok gini nih loh. Waduh, silakan.
Tak pikir-pikir, saya ngomong kalau saya dapat ini lebih baik saya tidak nikah seumur hidup. Tak beritahu. Mimpi kalau itu dari Tuhan, masalah jodoh, jangan langsung saudara katakan. Bisa terjadi itu karena emosional saudara, betul? Biar waktu yang akan itu nanti saudara simpan aja dalam hatinya, ya. Nah, tapi kalau mimpi itu untuk orang lain, mimpi dari Tuhan, saudara boleh mengatakan kalau itu berhubungan tentang keselamatan seorang, kecelakaan apa masa depan dia, beritahu itu tidak apa-apa. Tapi yang menyangkut pribadi saudara, tunggulah sampai waktu yang apa saudara? Tepat. Karena nanti saudara bisa mengakibatkan mimpi itu menjadi kesombongan saudara. Dan itu kalau mimpi dari Tuhan tidak bisa tidak jadi, pasti terjadi. Karena Tuhan itu tahu masa yang akan datang dari awal sampai akhir dunia ini. Kalau itu mimpi dari Tuhan, pasti tidak akan meleset. Apa saudara? Yang kedua, ingat kalau mimpi dari Tuhan dibawa ke alam lain, tetapi kalau sampai kita takut diberi kekuatan supaya tidak takut. Tapi kalau mimpi dari setan, kita akan dibawa ke alam lain malah tambah takut. Sampai habis bangun tidur pun jadi tambah takut. Ingat, kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena Allah tidak pernah memberikan roh perbudakan atau roh Ada juga, salah satu konglomerat, dia juga percaya Tuhan sungguh-sungguh, dia mimpi. Tapi itu mimpi dari setan, dia ngomong itu. Mimpi apa? Melakukan hubungan seks dengan perempuan. Padahal dia udah tua. Mimpinya gitu. Langsung saja itu dia tahu, itu mimpi dari setan. Langsung dia tagih dalam nama Yesus. Kalau itu mimpi dari Tuhan, tidak ada namanya pornografi. Ingat itu. Tapi kalau mimpi itu dari setan, itu hal yang porno itu. Dan yang kedua, bicara masalah perjudian nomor kalau mimpi dari Tuhan, Tuhan tidak pernah ngasih nomor buntut. Dan itu ingat, kita akan apa? Dan itu kalau mimpi dari setan, itu hanya bertahan paling lama sebulan hilang. Tidak ada beban lagi. Sebulan tidak ada beban hilang. Apalagi sudah doa dalam nama Yesus, sudah doa dalam nama Tuhan Yesus, sungguh doa, mimpi itu hilang. Kalau itu mimpi dari setan, itu hanya bisa bertahan apa darah 1 bulan. Pak, tapi kalau mimpinya itu terus membuat takut, berarti dia kena serangan balik kuasa setan. Kalau ada orang mimpi sampai ketakutan, berkelanjutan sampai berbulan-bulan, sampai dia depresi, ketakutan, berarti dia kena serangan apa? Serangan setan, serangan balik melalui dunia mimpi. Nanti saudara tahu maksud saya? Jadi kalau mimpi itu membuat orang ketakutan, sebulan itu biasanya hilang. Tapi kalau sampai berbulan-bulan mimpi itu berlanjut sampai orangnya depresi, ketakutan, stres, berarti dia mengalami serangan balik. Dan itu berarti harus ada doa pelepasan. Berarti dia ada suatu ikatan kutuk yang belum dilepaskan di alam mimpinya dia. Udah jelas? Udah jelas? Udah jelas? Kalau itu mimpi dari setan, akan dibawa ke dalam suatu udah jelas? Dan yang kedua, membuat hati kita tidak damai dan bisa menimbulkan pertengkaran. Misalnya, aku tuh mimpi, wah istriku yang ini itu bawa sial, tengkar, betul nggak? Betul? Itu mimpi dari setan. Itu pasti membawa apa? Pertengkaran, percekcokan dan Kalau itu mimpi dari Tuhan, tidak akan menimbulkan pertengkaran atau perselisihan, tetapi membawa kita di dalam suatu beban. Nanti ada di dalam apa? Satu beban. Kalau mimpi dari setan apa? Kedua menimbulkan apa? Dan yang ketiga, ini penting juga,
membuat orang menjadi gelisah, kehilangan iman. Membuat orang gelisah, kehilangan apa? Iman. Tapi kalau itu mimpi dari Tuhan, akan membawa seorang lebih dekat dengan Tuhan. Dia semakin, setiap doanya akan terbeban terus. Jelas? Nah, kalau mimpi dari pikiran kita sendiri itu ada. Mimpi itu mudah dilupakan. Kalau mimpi itu bukan dari Tuhan, mimpi itu mimpi hari ini, besok udah lupa. Siapa yang sering mimpi, angkat tangan. Saya mau tanya, mimpinya sering lupa enggak? Kalau malam ini mimpi 2 hari lupa, itu berarti itu mimpi bukan dari Tuhan, bukan dari setan, mimpi karepmu dewe. Karena orang kecapean, badan capek, lemes, dia bisa mimpi. Pak, kalau sampai orang mimpi, sampai dia bisa jalan gini di rumah, sampai makan roti, makan, itu gimana itu? Itu belum tentu dari setan. Itu belum tentu dia kesurupan setan, karena dia udah kebiasaan. Itu biasanya kasus ini. Itu untuk cara itu faktor kejiwaan. Tahu tidak? Faktor apa? Kejiwaan. Nah, kadang langsung begitu mimpi, ini langsung bisa matanya gini, matanya gini, tapi sebenarnya matanya buka dia, tapi tidak terasa buka, tidak? Buka tidak gini, agak mirip ini, mirip ini. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena saya pernah ada kasus seperti itu. Makan roti gini, jadi habis tidur kenyang. Wah, itu luar biasa itu. Itu karunia konslet namanya. Itu belum tentu orang tersebut kena kuasa setan. Belum tentu orang tersebut kena kuasa lah. Tapi bisa juga karena apa? Kebiasaan. Sudah jelas? Kalau itu mimpi bukan dari Tuhan atau mimpi bukan dari setan, mimpi itu mudah sekali dilupakan. Mudah sekali apa? Sekarang saya mau tanya, angkat tangan coba.